Indonesia akan didampingi oleh Bapak Bupati ND Jakarta dan dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan semua rombongan, kami secara resmi akan mengunjungi kita mewakili kita sebagai di sini dan memohon berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, restu leluhur yang tadi sudah kita dengar dari para masyalaki dan kita yang hadir. Semoga kemudian kita ini mewarnai dan membuat berkat dari gedung baru Ormas di ND ini untuk seluruh masyarakat ND. Semoga Tuhan menolong kita semua. Terima kasih. Seperti bagian transfer bank. Dengan memilih metode ini, Anda harus mentransfer dari bank. Petugas kami akan melakukan verifikasi. Metode varian cepat. Dengan memilih metode pembayaran ini, petugas lapangan kami akan menggunakan pembayaran langsung proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia. Ini titipan Pak Bupati. Harus bahagia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terhormat Bapak Gubernur, Melkiades Laka Lena, SS yang saya hormati Bapak Bupati ND, Bapak Benediktus Batilodil Sarihan, Bapak Wakil Bupati ND, Dr. Dominikus Mary Inggris, pimpinan DPRD dan anggota Kabupaten ND, Bapak Sekda, Ketua dan Pengawas Koperasi Ormas yang setelah hormati dan saya banggakan, serta seluruh anggota Ormas yang hadir mengikuti rapat anggota tahunan tahun 2024 sekaligus peresmian gedung baru utama. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan salam dan mohon maaf dari Bapak Menteri, Bapak Budi Aristiadi. Beliau sebenarnya sudah bersama-sama dengan saya, sudah pesan tiket, sudah siap berangkat, dan tiketnya habis. Karena memang sudah isu tiket dan merencanakan untuk jam 2 dini hari tadi pagi berangkat bersama. Karena satu dan lain hal, yang akhirnya menugaskan kami untuk mewakili Pak Menteri dan menyampaikan salam ke Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bapak pimpinan DPRD dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang kedua, saya juga menyampaikan apresiasi dari Bapak Menteri terhadap Ormas ini. Ada pesan khusus yang disampaikan ke saya, Pak Jabadi itu di prasasti, jangan tanda tangan ya, harap saja, karena saya akan hadir dan menandatangani secara langsung. Itu waktunya tidak. Karena Pak Gubernur sahabat baik Pak Menteri, jadi kapan aja Pak Gubernur undang ke NTT, saya kira beliau dengan senang hati. Dan secara khusus saya juga ingin menyampaikan apresiasi ke Ormas ini, karena saya kira ini entah kali keberapa saya hadir di sejak saya
Deputi Pengawasan, Deputi Perkoperasian, dan sekarang sebagai Sekretaris Kementerian. Dasar-dasarnya LRT Obormas ini selalu saya hadir. Betul ya? Pak Ketua, Pak Ketua sebelumnya, Pak Andreas, Pak Gubernur, ada yang memang ada yang agak unik dan sekaligus bisa menjadi contoh saat LRT pemilihan pengurus. Ya, itu sebetulnya terpilih kembali ketua lama yang suara terbanyak. Tapi ketua lama Pak Andreas, berdiri Pak Andreas sudah merasa lebih sepuh, lebih senior, dan sudah cukup lama memimpin Obormas, mulai dari pengurus, sekretaris, dan waktu sampai ketua. Ketuanya sih 2 periode ya, 2 periode, tapi jadi pengurusnya panjang. Dan menyadari itu, beliau kemarin ketika pemilihan anggota RRT, pemilihan pengurus, beliau suara terbanyak. Kami menyadari kita ada pembatasan masa periode kepengurusan. Maksimal periode pengurus koperasi itu untuk jadi ketua itu 2 periode saja. Beliau sukarela kemudian suara terbanyaknya ini tidak digunakan, ya, kemudian menyerahkan kepada ketua terpilih yang tadi sudah menyampaikan pidato di hadapan. Ini satu hal yang saya kira baik untuk menjadi role model bagi pengembangan, terutama proses regenerasi. Karena ada kesan koperasi ini dipimpin oleh yang kuat. Sementara dunia usaha itu sudah saat ini sudah memerlukan satu agilitas, kemudian kemampuan adaptasi yang kuat, sehingga karena itu memerlukan penyegaran. Bukan berarti yang tua lalu kemudian tidak boleh, tetapi saya kira akan lebih bagus bagaimana juga tradisi kita, orang tua yang lebih banyak memberikan nasihat arahan. Jadi ing ngasor Solodo ing Madiun bangun ngasor di Pancasilanya. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, Pak Gubernur khususnya, Obormas ini adalah pelopor koperasi, bisa dikatakan koperasi yang pertama menjadi penyalur kur di Indonesia. Sekarang ada 3 koperasi, tapi pelopornya Obormas. Ada Kospin Jasa di Pekalongan, memang menjadi salah satu koperasi terbesar di Indonesia, dengan aset 12 triliun, perputaran uang dan puluhan triliun. Obormas saat ini sudah 1,4 triliun dan satunya lagi buktinya di Bali. Sebenarnya kita inginkan ada yang lain-lain, terutama di NTT. Karena di NTT ini banyak sekali koperasi bagus, dan koperasi-koperasi yang sudah mencapai di asetnya di atas 1 triliun cukup banyak di NTT. Sehingga alangkah baiknya kemudian koperasi-koperasi di NTT ini ya untuk menunjukkan bahwa tata kelola manajemen lembaga usaha sudah standar modern, standar jasa di sektor jasa keuangan, ya bisnis di usaha di sektor keuangan, untuk didorong kemudian untuk menjadi penyalur. Satu, ini ada menunjukkan kepercayaan bahwa tata kelola dari sebuah koperasi yang penyalur ini sudah dianggap menjadi standar seperti halnya lembaga-lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan. Artinya ketika Obormas sebagai penyalur itu sebenarnya kualitas Obormas sama dengan atau bahkan lebih baik dengan perbankan. Ini satu pengakuan, karena yang mengawasi penyaluran kur itu bukan kami. Kalau penyaluran kur itu di OJK.
di OJK itu tidak ada face to face, semuanya sifatnya adalah komunikasi yang sifatnya personal. Jadi nggak bisa negosiasi. Terlambat dikit laporan kena denda. Saya pernah dapat tembusan surat di OJK, terlambat 2 minggu, Ormas dapat denda 30 juta. Hanya 2 minggu. Terlambat laporan 2 minggu, update lapor 2 minggu saja itu 30 juta. Jadi nggak boleh. Itu begitu ketatnya standar pengelolaan usaha sektor keuangan, khususnya yang di bawah OJK. Karena memang tidak semua koperasi siap. Tapi untuk kemudian membuktikan koperasi sebagai sebuah entitas bisnis ini layak memiliki kapasitas yang sama, memungkinkan sebagai sebuah usaha sektor jasa keuangan yang standar modern, saya kira penting untuk koperasi-koperasi di Kopdit di NTT yang relatif cukup bagus untuk kemudian menaikkan standar yang lebih tinggi, memenuhi standar sektor jasa keuangan modern. Pasti syaratnya adalah digital. Tidak mungkin koperasi dengan jumlah anggota ratusan ribu tidak dibangun dengan didukung dengan sistem IT yang pasti akan berantakan. Karenanya satu apresiasi yang saya kira yang patut kita banggakan untuk Ormas ini, pengakuan dari saya kira di berbagai lembaga. Saya ikuti sejak tahun 2020, hampir tiap tahun ada pengakuan kalau Ormas memiliki satu tata kelola governance yang bagus karena sistem IT-nya yang memang sudah berstandar. Nah, ini yang saya kira perlu kemudian Ormas ya, tidak bosan saya mendorong. Tadi sekarang ada 158.000 lebih anggota yang tadi disebutkan, anggota ada nelayan, ada petani, peternak dan sebagainya. Saya selalu menyatakan, Pak Gub, izin, anggota itu tidak hanya sekedar butuh pembiayaan. Mereka ingin sejahtera itu tidak mungkin bisa dipenuhi hanya dengan dipenuhinya kebutuhan pembiayaan. Kalau faktor pembiayaan menjadi faktor utama atau bahkan satu-satunya yang menjadikan anggota atau masyarakat sejahtera, maka saya kira nggak akan ada nasabah anggota koperasi, nasabah perbankan yang miskin dengan permodalan yang mereka terima. Faktornya sebenarnya di luar faktor pembiayaan atau finansial. Anggota yang rata-rata adalah pelaku usaha, mereka membutuhkan ya, pendampingan untuk mendapatkan lahan baku, pendampingan untuk pasar, teknologi dan seterusnya. Yang itu tidak bisa dilayani oleh KSP, tidak bisa. Nah, karenanya saya selalu mendorong dan sudah dilakukan di banyak koperasi. PLN sudah melakukannya, ya, melakukan spin off. Dan spin off-nya tidak dalam bentuk badan hukum non koperasi, sebab badan hukum non koperasi pada akhirnya menggerogoti modal dari koperasi, kemudian juga menggerogoti perhatian dari koperasi sebagai induk. Tapi ini kemudian perlu untuk spin off dalam badan hukum koperasi, sehingga kemudian ke depan ketika Ormas memiliki koperasi konsumen Ormas, koperasi perumahan Ormas, koperasi perikanan Ormas, koperasi perikanan Ormas, koperasi jasa asuransi Ormas dan seterusnya, Ormas boleh membentuk sekunder, gabungan atau koperasi sekunder Ormas. Sekunder ini adalah sebagai holding, sehingga lalu dengan cara itu Ormas bisa menyebutkan, menasbihkan dirinya
Ormas Group. Di dalamnya ada KSP, Kordis, Ormas, kemudian ada koperasi perumahan, ada koperasi perikanan, ada koperasi jasa keuangan dan seterusnya. Yang kemudian koperasi-koperasi ini disesuaikan dengan kebutuhan anggota masyarakat. Ini yang saya kira kemudian yang Presiden katakan, ke depan kemudian akan dikembangkan jaringan nasional untuk mengkonsolidasi potensi Kopdas itu. Jaringan nasional bisa berbagai varian sebetulnya. Salah satu yang saya kira bisa didorong karena kita punya ada 7 prinsip koperasi, yang salah satunya adalah kerjasama antar koperasi. Maka koperasi-koperasi besar, terutama di sektor real nanti ya, seperti Ormas nanti yang melakukan spin off dengan mengembangkan usaha-usaha sektor real dari anggotanya, itu bisa menjadi bagian dari supply chain, menjadi bagian dari cara kita mengkonsolidasi dan membangun kerjasama antar koperasi. Tapi misalnya demikian yang ingin saya sampaikan. Ya, terakhir Pak Gubernur, catatan kami untuk Kopdas Merah Putih di NTT ini, kami mencatat saat ini untuk lapor pada seluruh peserta dari 80.000 target kita sudah terbentuk koperasi saat ini 41.090 dalam Mustesus. Nah, kemudian di ND ini ada 278, baru 5 dari 41.097 koperasi yang sudah atau desa yang sudah membentuk koperasi melalui Mustesusnya. Sehingga saya kira perlu diakselerasi. Mohon izin Pak Bupati, kita punya harapan 30 Mei ini kita sudah menuntaskan seluruh Mustesus. Karena setiap hari ini saya yakin betul hari ini ribuan juga desa-desa melakukan Mustesus. Karena kita harapkan 30 Mei selesai Mustesusnya, Mei sampai 30 Juni nanti kita tinggal mendorong mengakselerasi untuk terbitnya akte badan hukum koperasi. Bapak Ibu sekalian, demikian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salve. Salve. Shalom. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan, salam bahagia. Saya banyak kurang bahagia. Ulang lagi. Salam bahagia buat kita semua. Karena salam bahagia itu puncak tertinggi kita itu bahagia. Sehat itu belum yang tertinggi, kaya belum yang tertinggi, jabatan belum tertinggi. Tapi kalau bahagia itu paling tinggi. Makanya rakyat selalu bahagia karena Ormas itu puncak kebahagiaan tertinggi buat kita semua. Amin. Amin. Yang saya hormati Sekretaris Menteri Koperasi Pak Ahmad Sabari. Tepuk tangan dulu buat Pak Ahmad Sabari. Tadi tiba pagi langsung pindah pesawat kami menuju ke ND. Ini pemain koperasi dulu. Karena memang betul-betul orang koperasi sebenar-benarnya. Yang saya hormati juga Kepala Biro Humas yang mendampingi, Pak Tarmon, terima kasih. Yang saya hormati Bupati ND Pak Yosef Benediktus pada Oda yang saya panggil Kapote. Tepuk tangan buat Bupati ini. Wakil Bupati ND Pak Dominikus Minggu Mere, Doktor. Saya panggil juga ini Om Doni. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten ND. Ini ketua terus dari dulu, Pak Veritas. Gonta ganti bupati, ketua DPRD masih yang sama terus. Kali. Kemudian wakil ketua, terima kasih, dan anggota DPRD yang hadir hari ini. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten ND yang hadir, para anggota DPRD yang hadir, asisten dan juga seluruh pimpinan APD yang hadir pada hari ini, dan juga sama sesama khusus dulu nih.
Saya punya mantan bupati Sika ini. Senior. Pak Ansar, tepuk tangan Pak Ansar. Pak Ansar hidup di dua dunia. Orang Sika juga iya, orang Dio juga iya. Dulu pernah sekda ya kan dulu? Pernah sekda ini bupati Sika. Memang sekda ini paling berbahaya, pasti. Dan yang pasti kita tepuk tangan dulu buat semua mewakili pendiri, pengurus, anggota keluarga besar Ormas. Tepuk tangan buat kita semua. Kasih Covid Ormas yang hari ini merayakan erat. Kemarin sudah dan Rabu sudah di misa, jadi sudah urusan surga, sudah sekarang urusan dunia lagi. Karena urusan surga Pak. Biar semua kita punya kerja ini diberkati Tuhan. Amin. Amin. Pertama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena atas perkenannya hari ini kita bisa ada pada acara rapat umum anggota tahunan ke-41 KSP Kopdit Ormas tahun buku 2024 dengan tema yang tercatat di belakang ini, Koperasi Kredit Membangun Kehidupan yang Lebih Sejahtera dengan Akselerasi dan Seterusnya. Saya tutup, saya punya sambutan, saya mau bicara soal bagaimana Undang-Undang Dasar Pak Prabowo dan Koperasi ini. Undang-Undang Dasar itu secara khusus memberikan sebuah poin bahwa ekonomi ini disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dan cuma koperasi saja disebut situ. Ini sama lanjutkan dari yang tadi Pak Syedman sampaikan. Jadi koperasi itu disebut khusus untuk menjadi soko gurunya ekonomi Indonesia. Ada di Undang-Undang Dasar. Kalau kita umat beragama itu ada di kitab suci masing-masing. Yang namanya ada di Undang-Undang Dasar itu sebagai warga negara itu kitab sucinya kita itu ada di situ. Dalam perjalanannya yang namanya pesan konstitusi ini tidak pernah kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya seolah-olah bahwa koperasi ini memang tersebut, termaktub, tertulis tapi tidak bisa kita jalankan. Di zaman Orde Baru paling tidak. Tadi saya ngobrol sama Pak Sesmen. Saya tanya Pak Amar. Itu dulu kan zaman Pak Tuan ada KUD. KUD itu menurut Pak Sesmen tadi kan ini orang koperasi benar, ini saya percaya. Itu cuma ada 8.000. Dan dia cuma melekatkan antara koperasi dan pertanian. Nah hari ini Pak Prabowo nih waktu kami di Magelang, Pak Bupati hadir, Pak Wakil hadir. Pidatonya hampir 3 jam. Berdiri model begini 3 jam pidato. Omong berbagai macam hal itu semua daging semua, isi semua. Dan Pak Prabowo itu tutup bagian akhir dari pembicaraan dia adalah bagaimana memperbaiki ekonomi Indonesia ini dengan cara apa? Kita harus menggerakkan kembali koperasi. Pada saat itu sudah Pak Prabowo sudah sebut tentang koperasi Desa Merah Putih. Saya pun agak bertanya-tanya itu, ngomong hampir 3 jam, ujungnya itu bicara soal koperasi Pak Prabowo punya. Pas waktu pulang itu syukurnya saya lewat di Solo ketemu dengan Menteri Koperasi sama teman ini. Nama lengkapnya Budi Ari Setiadi, panggilannya Muni. Agak jauh memang. Tapi panggilannya Muni memang. Mana ya? Jadi namanya Budi Ari Setiadi, tapi panggilannya Muni. Saya bilang, bro, minta maaf ini kami panggilan kawan. Bro, itu gimana kisahnya Pak Prabowo tiba-tiba bicara koperasi di ujung pidato yang sedemikian hebat itu? Omong berbagai macam hal dunia ini, sejarah dunia segala macam, bagaimana bangsa ini kita dijajah 20 tahun, bagaimana praktek ekonomi Indonesia ini sudah salah jalan, kalau diluruskan kembali pakai koperasi. Kemudian beliau cerita, saya menemani ini, cerita kita dia bilang begini, pokoknya itu zaman itu kita berarti baru di bulan Februari, baru masuk bulan Maret. Ini isu tentang koperasi belum berbunyi, tapi saya syukur tahu dari tahun pertama. Bagaimana dalam rapat-rapat kabinet waktu itu Pak Prabowo sudah dengan khusus menekankan kita harus menseriusi koperasi di seluruh Indonesia. Dan sejak itu menjadi kebijakan Presiden Prabowo, yang bagian ekonomi besarnya itu pakai dana antara yang sekarang ada ribuan triliun di situ. Bagian lapangannya itu pakai koperasi. Jadi koperasi ini main lapangan, di atas ini dan antara. Di sela-sela itu ya ada perbankan dan segala macam itu main.
Nah, yang terjadi adalah setelah kemudian itu terjadi disampaikan, kemudian mulailah Pak Prabowo sudah mulai gas dari Jakarta. Kami semua malah lompat-lompat. Namanya kalau presiden sudah ambil kebijakan itu, kami yang namanya gubernur dan jajarannya, bupati, wakil bupati dan jajarannya, para pimpinan DPRD, DPRD semua kami sudah menyesuaikan. Karena presiden itu adalah orang tertinggi, terbaik, terhebat yang ada di Indonesia itu presiden. Presiden kita pilih jadi presiden. Jadi kalau umat Katolik itu namanya yang terhebat itu namanya Paus, Primus Inter Pares. Republik Indonesia namanya presiden Republik Indonesia, namanya Pak Prabowo Subianto. Pokoknya siapapun presidennya ketika dia memimpin kebijakan itu kebijakan negara. Kita masih. Dan ini hal baik. Mulai berjalan sekian waktu, hari ini kita selesai pada titik seluruh Indonesia sekarang dievaluasi untuk pencapaian pembentukan Kopdes. Yang koperasi desa ini ternyata dia menyentuh bukan cuma urusan pertanian kayak KUD zaman dulu, tapi dia menyentuh seluruh urusan mulai dari yang namanya pertanian, perdagangan, peternakan, semuanya dia cakup di situ. Bahkan energi sekalipun akan masuk di Kopdes. Saya ditanya oleh Menteri Bappenas, dia bilang begini, Pak Menteri Bappenas. Dia pakai saya kadang Pak, ada kabindes, dia bilang tidak, itu nanti juga koperasi itu juga bisa masuk di sektor energi. Jadi ternyata koperasi ini kalau di tangan Pak Prabowo yang serius seperti ini mengurus koperasi, ini menjadi hebat ini. Pak Prabowo sedang meluruskan arah sejarah ekonomi Indonesia yang dulunya mungkin kita sudah pernah putuskan. Ini adalah bapaknya koperasi itu adalah Pak Muhammad Hatta. Bung Hatta itu yang paling kuat bicara soal koperasi. Jadi kalau Bung Karno itu demokrasi politiknya, demokrasi ekonominya itu Bung Hatta sebenarnya. Bung Hatta itu dulu sekolah di Eropa itu dia keliling berbagai negara, dia lihat kita mesti bikin ekonomi kita itu berbentuk koperasi. Kalau berbentuk kayak sekarang ini yang pakai modal maaf ya, tidak bentuk koperasi model ini yang macam-macam ini. Ini yang untung itu sedikit orang, makin mengecil dia ke atas. Terbukti hari ini. Segelintir orang itu menguasai hampir 90% kekayaan negara ini masuk segelintir orang, tidak banyak. 10% itu dapat dari bagian sisa, ini kan tidak sehat. Bisa membuat distribusi karena apa? Koperasi. Nah, cuma kan kita sudah lama membiarkan ini tidak berjalan. Nah, saat ini menurut saya, dengan Pak Presiden Prabowo yang punya garis yang tegas begini, ini kesempatan kita ya. Koperasi ini bagian dari kita mendistribusikan keadilan. Dan bukan cuma urusan kita punya konstitusi aja model begini. Bahkan di semua agama pun saya kira itu ada dia punya pesannya. Bagi para penganut umat Kristiani, pasalnya jelas tuh. Lebih mudah memasukkan unta dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Karena di kalangan orang kaya punya harta itu ada kekayaan orang-orang miskin juga yang diambil di situ. Masih didistribusikan kekayaan ini apa? Koperasi. Tanpa koperasi ini sulit kita bagikan ini. Pakai PT sulit, firma sulit, CV sulit. Apa? Koperasi. Nah, cuma sekarang apakah kita mau serius urus ini? Terserah kita sekarang. Kan Tuhan sudah kasih cerita lewat kitab suci Injil. Saya kira semua agama ada, Islam ada, Kristen ada, Hindu ada, Buddha. Pokoknya melarang orang kaya menumpuk kekayaan itu ada. Tapi dalam praktek dunia ini apa kita bilang? Ya koperasi. Tadi kan Romo sudah doa tadi. Koperasi ini apa? Keadilan, kasih, apa itu? Kejujuran, nah, semua ada lah. Nah, sekarang kita bisa ngobrol dulu. Pak Menteri Koperasi itu selalu ingatkan saya bersama Pak Presiden. Tangguh, teman, dia bilang begitu. Itu koperasi-koperasi di NTT yang sudah jalan bagus ini kan untuk Kopditnya udah hebat-hebat semua. Untuk Kopdit ya, khusus Kopdit dagang. Tapi kalau cuma masuk di urusan koperasi kredit simpan pinjam itu sayang. Karena Tuhan kasih kita talenta ini, kemampuan ini kalau bisa kita perbaharui. Dan kebetulan memang sudah ada contoh di NTT ini sudah jalan, terlalu berhasil. Saya ingatkan itu Pak Yanti kita ketemu ya. Itu Pak Menteri juga yang kasih tahu saya juga. Kita itu ada 5 kalau tidak salah atau 6 yang lebih daripada 10 triliun. Obarmas dan teman-teman satu sebut nama-nama. Tapi di luar koperasi kredit ini, kan dia juga bisa masuk untuk hal yang bersifat produktif. Kalau boleh, saya usul betul. Kalau boleh,
pengurus Obormas dengan berbagai peluang yang ada ini sudah mulai memikirkan untuk masuk di unit produktif. Yang memungkinkan saja dulu, kecil pun nggak apa-apa, tapi harus dimulai. Jangan biarkan anggota jalan sendiri, tapi kalau boleh Obormas memulai. Seperti yang lain, ini saya masih kasih contoh, ini namanya sudah disebut di media juga. Jadi Pak Menkop ini, Pak Menteri Koperasi ini, kemarin itu hadir di salah satu POP di namanya TLN di Timor sana. Dia punya aset berapa tuh Pak? Hampir 1 T ya, 800. Memang dia punya ini mayoritas hampir semua ibu-ibu ya, ibu-ibu. Dia itu kasih pinjam uang segala macam, tapi juga dia masuk di spin-off juga di sektor produktif. Dia mau produk apa aja dia? Retailnya ya, dia di retail sama ada kalau nggak salah juga kayak kafe gitu ya. Tapi yang hebatnya adalah ini juga pasti Obormas juga pasti juga saya kira hebat, tapi bisa lebih bagus lagi di level pembangunan. NPL dia itu di bawah 1%, 0, yang hebatnya lagi adalah dari dia punya usaha model begitu itu, dia bisa bagi SAU-nya 137 miliar. Itu bahkan mendekati Bank NTT yang kali ini pemegang saham ini. Saya dan Pak Bupati mewakili kami pemegang saham ini. Yang oleh usul Ketua DPRD sudah didengar, tapi belum ada keputusan. Memang belum ada regulasi itu, Pak Ketua ya. Jadi Pak Ketua usul pada Pak Dirut Bank NTT untuk DPRD juga jadi peserta RUPS, tapi belum ada regulasi. Ya. Nanti kita atur lewat forum lain, kita bicara soal habis kita diskusi. Tapi bahwa Bank NTT saja cuma 200-an miliar dengan aset hampir 17 triliun. Pengelola urusan Bank NTT ini hampir 3.000-an orang, baik yang pegawai maupun yang konsorsium. Tapi si daerah ini di bawah 1.000 orang bisa bagi SAU dia atau dividen gitu, 137 M. Saya bicara ini biar kita saling belajar ya. Kalau soal market masing-masing punya market, tapi coba kita saling belajar buat yang terbaik sesuai dengan situasi masing-masing. Apalagi kalau setelah Koperasi Merah Putih ini landing, nah ini mesti kita diskusi. Tadi kami sudah ngobrol banyak ya. Percayalah bahwa saya, Pak Bupati, Pak Wakil, Ketua DPRD, pimpinan DPRD dan para anggota DPRD juga dari Sesmenkom dan yang lain di Jakarta, kami tidak mungkin ganggu dan bikin kacau yang sudah hidup bagus ya. Tidak mungkin. Kami akan jaga agar semuanya itu bersinergi bagus agar sama-sama tumbuh berkembang dan lebih baik lagi. Jadi tidak usah khawatir, saya sudah berkata, tidak usah khawatir, COVID tidak usah khawatir, kami jaga agar tidak terganggu dan tetap hidup sesuai dengan karakter masing-masing. Saya tidak mungkin juga membiarkan koperasi kredit di NTT ini kemudian terdesak hanya karena Koperasi Merah Putih masuk. Tidak akan itu, kami akan jaga baik. Benar ya Pak Ses ya? Ini pasien juga kami akan jaga baik. Nah cuma nanti bagaimana kita kolaborasi bersama ini yang penting nanti. Kalau para pengurus nanti kita diskusi baik agar Koperasi Kredit Obormas makin bertumbuh baik, kemudian juga bisa masuk di sektor produktif dan bisa nanti berbagi beban dengan Koperasi Merah Putih. Paling tidak begini yang bisa kami pikirkan sementara ya. Yang sudah bagus di Koperasi Kredit Obormas dan ini, Koperasi Merah Putih kurangi kegiatannya di situ. Dia masuk di bagian yang memang itu masih kosong. Setuju? Setuju dulu, biar ini kita bagaimana atur di NTT ini jangan lagi masuk karena COVID sudah bagus semua. Nah di mana yang desa yang bagus ini dia akan mengurangi tekanan urusan COVID-nya. Dia masuk sektor yang lain. Nah itu kalau saya usul Obormas sudah siapkan orang-orang. Nanti pasti pemerintah akan siapkan pelatihan lagi untuk semua pengurus. Sekarang ini karena tahu uangnya 5 miliar per desa kurang lebih. Semua semangat jadi pengurus Kopdes karena lihat uangnya jelas ini. Tapi ingat, ini uang semua ini pengawasan oleh APH kuat ini. Aparat hukum juga masih akan mengawasi dengan ketat juga penggunaan anggaran ini. Jadi saya usul Obormas sudah tolong siapkan yang terbaik. Nanti kita tunggu nanti bagaimana desain dari Kementerian Koperasi dan teman-teman Satgas dari pusat. Tapi segera siapkan biar nanti dia bisa berhubungan baik dengan Obormas dan teman-teman Kopdi yang lain.
Saya pikir ini bisa kami sampaikan sebagai Gubernur Provinsi NTT yang juga sebagai orang ND. Kan Sabang Mama dari sini, Sabang Mama itu dari Dona. Yang pasti selamat erat bagi seluruh keluarga besar Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Obermas. Selamat melahirkan berbagai keputusan-keputusan penting yang memang itu menjadi kewenangan dari RAT tahun ini, dan juga selamat merumuskan, mudah-mudahan Obermas bisa merumuskan bagaimana pola ke depan Koperasi Obermas itu juga bisa masuk pada sektor-sektor yang kemudian bisa menjadi bagian dari gerakan Koperasi nasional yang hari ini kita lihat Pak Prabowo ini sangat progresif. Jadi Pak Prabowo itu kita lihat memang seseorang yang menurut saya seorang yang memang mempunyai paham yang oleh Rocky Gerung bilang itu sosialis. Sosialis itu artinya mungkin akan semua orang itu bisa sejahtera sama-sama. Program MDG, program Koperasi Desa Merah Putih itu memindahkan uang yang sampai ini dia putar-putar di Jakarta ribuan triliun itu, sekarang dia pindahkan sampai pada level desa sekarang. Itu kalau bukan orang yang seperti Pak Prabowo ini Pak susah Pak. Itu saya hitung-hitung ya, uang untuk bantuan sosial kita itu 500 triliun. PIP, apa itu PKH, dan segala macam itu ada 500 T di situ. Sekarang tambah lagi 400 triliun yang Koperasi Desa Merah Putih itu uang turun ke bawah semua. Tambah lagi dengan NDG, nanti mau tambah lagi 100 triliun yang 100 T. Jadi lebih 1000 triliun sekarang uang itu mau dibuat ke desa. Kalau bukan seorang pemimpin kayak Pak Prabowo yang berpikiran model begitu Pak susah. Jadi uang ini tidak putar-putar di Jakarta lagi sekarang. Uang disuruh sekarang sebar ke Indonesia. Dan juga tolong agar uang jangan lagi balik ke Jakarta, upayakan agar semuanya itu kalau bisa kita putar di ini tempat juga. Kalau sudah MBG sudah jalan ini, kalau boleh juga Obermas juga kalau berpikir, coba pasukan-pasukan Obermas ini mulai tanam beras, tanam padi, mulai main di ternak untuk ayam, telur, tanam sayur. Jadi biar buah segala macam. Jadi biar ketika MBG bergerak ini kita punya masyarakat itu yang pergi jual di situ untuk bahan baku. Nah ini kita jaga. Sekali lagi saya minta teman-teman dari Obermas tolong dorong anggota-anggotanya atau dorong juga kita punya berbagai jaringan agar masuk di sektor produktif untuk suplai Obermas, suplai untuk MDG ini. Karena ini antara dua action yang agak berbahaya, dia berimpitan. Kalau bagus pertumbuhan ekonomi, kalau kita punya pasokan kurang, inflasi yang lebih tinggi. Nah, ini yang mesti kita antisipasi dengan baik. Dengan demikian kesimpulannya adalah tidak penting anggaran kurang. Yang penting adalah sekarang program pusat yang sudah turun ke bawah begini banyak ini, Koperasi Desa Merah Putih, MBG dan lain-lain ini kita optimalkan untuk mungkin pertumbuhan ekonomi daerah. ND baru 2 kadang-kadang MBG, katanya mau tambah 3 lagi, 5. Itu pasti akan ada kenaikan pertumbuhan ekonomi. Itu bisa kita cek. Karena satu dapur itu yang kerja di situ 50 orang. Belum lagi yang pasokannya itu kira-kira 100 orang. Itu pasti ada kemungkinan dia punya ekonomi di situ. Jadi tolong Obermas saya minta tolong betul, karena kan pasti pasukannya kan solid kan. Dorong mereka ke sektor produk ini. Tidak perlu kan kalau tahu mana mau masuk dapurnya langsung tempel dia di situ untuk bisa dilekatkan ke sana yang lain. Seperti itu bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau panjang, tapi saya pikir ini semua penting buat Obermas, buat koperasi di ND dan NTT, dan juga buat kami Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten ND, juga teman-teman DPRD dan juga bagi teman-teman koperasi. Kalau memang ini bergerak dengan baik, mudah-mudahannya spirit dari Undang-Undang Dasar yang betul-betul itu menurut saya mulia ya. Kita ini pertumbuhan saya pikir sudah itu kita sudah lewati, ternyata pertumbuhan kita semu. Yang makan pertumbuhan itu cuma orang tertentu. Yang kita butuh itu terutama menurut saya adalah pertumbuhan harus membantu satu kali jalan. Nah mungkin memang yang harus kita akui yang dibuat oleh Pak Prabowo ini mungkin adalah salah satu yang paling penting harus kita kerjakan di tengah kondisi yang seperti ini. Negara lain pertumbuhan ekonominya minus, NTT dan Indonesia saya lihat pertumbuhan ekonominya relatif stabil. Pengusaha itu pemain semua, mereka siap menyusulkan itu gampang, bisa kita khawatir. Yang penting koperasi segera dibangun untuk kita bisa pastikan pemerataan ekonomi
ekonomi bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi Tuhan berkati kita semua untuk bisa memulai semua dengan baik. Ini saya bukan Kami mengundang kesediaan Gubernur untuk membuka secara resmi rapat anggota tahunan paripurna ke-41 dengan pemukulan gong. Oke, saya izin saya bisa ditemani oleh Pak Sesmen, Pak Bupati, pengurus dari KSP, dan juga pimpinan DPRD, salah satu mewakili, dan juga Pak Ansari Ramasud sebagai penengah antara ND dan Cikan. Baik, nanti kami akan ketuk 5 kali karena Pancasila toh. Yang pertama saya, yang kedua Sesmenkop, yang ketiga Bupati ND, yang keempat Ketua DPRD ND, yang kelima baru pengurus KSP. Sampai nanti, Pak Ketua. Oke, jadi kita pukul 5 kali ya. Gubernur, Sesmenkop, kemudian Bupati ND, Ketua DPRD, dan terakhir adalah pengurus. Setuju? Setuju. Oke. Dengan memohon berkat rahmat Tuhan kepada dan memohon berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, juga restu para leluhur, khususnya para penjasa Obormas, para penjasa koperasi yang sudah ada di NTT dan di Nusa Tenggara Timur dan di Flores ini, saya dan tadi yang tersebut akan memukul yang resmi 5 kali gong sebagai penanda rapat ini kita bukan yang resmi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kami juga memanggil untuk penerima penghargaan. Kedua yang menyerahkan Pak Sesmenkop, kami mendampingi. Oke, yang ketiga yang kasih Pak Bupati. Kami mendampingi. Dengan keberadaan koperasi yang sudah existing, artinya kebersamaan sudah dikasihkan oleh 80 dan IPRAS sudah menegaskan hal yang sama bahwa keberadaan dari Kopdes ini tidak boleh dan tidak akan saya kira katakanlah mengganggu atau mematikan usaha yang terhadap dengan koperasi yang existing. Karena justru sebetulnya salah satu prinsip dari 70 koperasi yang ini saya kira menjadi sebuah komitmen bersama itu adalah bahwa kita harus mengembangkan kerjasama antar koperasi. Sehingga keberadaan Kopdes ini akan menjadi bagian yang akan saya kira memperkuat dari keberadaan koperasi-koperasi saat ini sudah existing tadi dengan bersama NTT khususnya Indonesia. Terima kasih teman-teman media ya. Pak Bupati biar hadir antara karena satu lagi. Yang kedua, biar teman-teman media ini lebih yakin lagi, saya usul ya, masuklah jadi pengurus di Koperasi Desa Tanah. Biar banyak yang oke ya.